dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Juga lincah manja sikapmu. Aku sudah rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Terus terang saya nervous duet sama Gus Hafiz. Masya Allah. Saya kenakan Ini suara dalam. Ini surprise bisa duet dengan Gus. Terima kasih. Mohon maaf Bos kalau suaranya nggak bisa ngimbangi saya. Sama. Gelisah, hati gelisah sejak kepergianmu. Tak sabar, hati tak sabar menanti kedatanganmu. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu. Semoga kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Ini ngaji. Ini nyanyi. Apa ada masanya? Gelisah, hati gelisah sejak kepergianmu. Tak sabar, hati tak sabar menanti kedatanganmu. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali.
dapat bercinta lagi seperti dahulu. Bagaimana kesannya setelah duet sama seorang Gus? Swear, grogi guys, duet sama Gus Hafid, masya Allah. Tapi alhamdulillah barakallah. Gimana kesannya Gus? Iki janur gunung ngorot tembak der. Bingung rasane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Yang kami hormati sahibul bait Ibu Ken sekeluarga, ya, biasa panggil Mbak Ken karena nom dewi di antara yang lain. Lah iya. Dan saya yakin hari ini semuanya puasa karena sudah melewati menopause. Ojo buka. Ojo buka kartu lah. Lah iya. Makanya saya yakin semuanya puasa. Tahu kok. Makanya masih nganggur itu kue-kuenya. Nah, oleh karena itu dan juga ibu-ibu yang lain yang kami hormati, alhamdulillah, biidznillah, dengan irada Allah, dengan izin Allah, kami bisa bersilaturahim di tengah ibu-ibu sekalian menjadi habit. Nah itu bagaimana hubungan kita sama Allah menjadi habit, bukan hanya karakter, bukan hanya kebiasaan. Kita sudah membiasakan aja sudah bagus, betul ya? Sudah bagus. Baca Al-Quran kita rutin tiap hari, membiasakan setiap hari. Tak berapapun jumlahnya, pokoknya tiap hari rutin. Dengan waktu yang rutin pula. Maka kebiasaan ini aja sudah bagus dampaknya. Karena membentuk karakter. Tapi kalau sudah membentuk karakter, itu nanti sudah beda lagi. Karakter-karakter kita ini tidak bisa pisah dengan Al-Quran. Karakternya apa? Di mana di situ dia lihat Al-Quran, ada Al-Quran jatuh, kececer, dia pasti akan dengan refleks merapikan. Karena karakternya sudah karakter Al-Quran. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, ini akan dikontrol oleh Al-Quran. Selalu pegangan yang menjadi pegangan ini adalah Al-Quran. Saya melakukan ini bagaimana di dalam Al-Quran. Nah, membiasakan tadarus, memahami artinya, memahami isinya. Ya tentu dengan kita sering membaca dan juga sering kita ikut taklim. Nah, kebiasaan yang kita lakukan inilah Masya Allah. Karakter kalau kita sudah habit sama Allah, maka apa yang akan kita dapat? Ada kenaikan-kenaikan tingkat. Kalau Allah ini pusat, sementara malaikat asisten pusat, ya kan? Kan asistennya malaikat ya. Makanya apapun kalau kita hidup ini adalah la tahzan innallah ma'ana, jangan takut karena Allah bersama kita. Artinya apa? Dekengane Pusat. Nah, pokok kalau kita sudah dekengan pusat, tidak ada sesuatu hidup ini yang sulit, tidak ada yang berat, tidak ada yang bikin puyeng. Semuanya permasalahan insya Allah enteng. Nah, bagaimana supaya semuanya itu ringan? Maka dekat-dekatlah dengan sumbernya, dekat-dekatlah dengan pusatnya. Maka puasa ini menjadi salah satu cara bagaimana kita ini dekat dengan pusat. Makanya apa? Bahwa tidak ada yang memberikan balasan dari amal-amal yang dilakukan, khususnya adalah puasa, kecuali Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Karena di dalam puasa ini yang bisa dibohongi itu hanyalah manusia.
Ya awan-awan panas ndogon kulkas. Ya. Ya moro-moro ini dulu ini kan. Ini gak ada sing ro mari ngono. Kalau nilai gitu. Tapi kalau Enggak apa-apa Allah toh. apapun itu pasti tahu. Icip-icip masak bagaimana? Nah, Asin apa-apa turun ya. Oh. Wes kurang asin. Boleh enggak? Lah. Begitu udah ketahuan asin ganti dilepeh. Mau asin? Wah, mosok sih, jajal lah. Ya buyar. Enggak boleh. Dilepeh dan bekasnya itu juga sampai tuntas. Jadi dilepeh tapi juga harus sampai tuntas, tidak ada bekas. Wes tak lepeh kok. tapi kok sih kroso. Si enak bekasnya. Ya enggak boleh gitu. Batal gitu, Tat. Batal. Ya batal selama ada rasa yang dirasakan. Ya gitu, guys. Karena ada faktor eksternal yang masuk. Ya gitu. Beda dengan nak, moro-moro ke asin ya. Padahal gak mangan apa-apa. Tiba-tiba gini, ketien. Kan lain itu. Ya, faktor internal, ya, bukan eksternal. Gitu. Sama-sama asin. Ya gitu, guys. Dan semuanya ini tercakup. Dimana sampai saya sampaikan juga di beberapa tempat bahwa nyanyiannya Opik gimana? Tombo ati iku lima Perkarane maca Quran angen-angen sama nane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpul sik tok sik wong kang soleh kan laki kalau Laki. perempuan kan soleh hati wong soleh nyanyi Soleh gak hati. pas nek wong kang solehah nadane gak pas tapi kita kan soleh hati kan Ayo ngarang sendiri soalnya. kaping papat dikir wengi ingkang suwe kaping lima kudu weteng ingkang luwe sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani tombo ati ana limang perkara itu ada di dalam bulan Ramadan kabeh. Pertama apa? Maca Al-Qur'an sama maknane. Al-Qur'an diturunkan juga di bulan Ramadan. Makanya syahrul Ramadan, syahrul Qur'an. Makanya kenapa di bulan Ramadan banyak orang di mana-mana tadarus Al-Qur'an. Karena memang ini bulannya Al-Qur'an. Satu. Terus apa yang nomor dua? Sholat sunnah lakonon. Sholat sunnah yang paling banyak disyariatkan dan hanya ada di bulan Ramadan, yaitu sholat taraweh. Ada nggak sholat taraweh di luar Ramadan? Waduh, aku dulu repot. Tirnya di bulan Ramadan juga spesial. Yon sewu. Kadang-kadang kita lihat orang habis sholat taraweh di masjid belum sholat witir pulang. Alasannya apa? Lah saya nanti malam nggak bisa tahajud kalau saya witir di sini. Betul. Alasannya. sebenarnya boleh ya Sebetulnya boleh nggak? Boleh. boleh witir 2 kali berarti ya Ini. Jadi ini sholat witir ya, supaya nggak salah paham. Sholat witir itu adalah penutup sholat malam. Betul. Ketika di luar Ramadan. Makanya ketika sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, sholat yang lain, sholat sunnah yang lain, ketika di bulan non Ramadan, maka ditutup dengan sholat witir. Nah,
Maka setelah witir sudah ditutup. Tapi ketika di bulan Ramadan, maka witir yang ada itu adalah penutup sholat tarawih. Witir. Sementara panjenengan masih ketinggalan 2 salam tadi, ketinggalan. Makmum, masbuk, ketinggalan. Kalau waktu imamnya sholat witir, jenengan juga ikut witir, maka setelah itu ya udah tarawih ya segitu aja berarti. Begitu selesai imam, bukan dana enak, ikut imam dulu lah witirnya, habis itu selesai saya tadi tarawih kurang 2 salam, ya udah tak teruskan sekarang. Nggak boleh, udah ditutup pakai witir. Tapi nanti malam sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, sholat sunnah yang lain, maka silahkan, tidak apa-apa. Yang penting tidak usah ditutup lagi dengan witir. Loh kenapa? Lah kalau witir nanti tarawih sudah, setelah malam sholat sunnah malam ditutup pakai witir lagi, kan tidak jadi witir. Artinya witir itu adalah ganjil. Lah kalau misalkan habis tarawih 3, habis sholat tahajud 3, kan 6, tidak jadi ganjil akhirnya, iya kan? Nah makanya yang malam ya sudah sholat malam, sholat sunnah ada di bulan Ramadan. Maka jangan ditinggalkan karena ikut tombo hati. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang Soleh hati dan soleh soleha. dan soleha. Nah, gitu. Oke. Karena orang ini tergantung kemana dia kumpul. Manusia nanti akan dikumpulkan di akhirat tergantung kepada siapa dia berkumpul di dunia. Oh gitu. Jadi sebenarnya insya Allah soulmate ngene iki. Besti ya. Ya besti kayak gini. So ben iku sampai akhirat. Amin. Besti kalau masuk surga dulu panggil aku ya Besti. Nah, makanya tergantung kalau sudah menjadi satu komunitas, tergantung kita mau arah kemana. Karena ini akan sampai di akhirat. Dangdutan. 50-50. Kok tahu? Oh, tahu. Jadi artinya apa? Nggak masalah. Seimbang kok tat kita. Yalah ya 50-50 kan seimbang. Oh. Ya, balance. Nah, oleh karena itu apa? Ya sedikit-sedikit tambah, yang penting nambah. Ada nilai tambah yang positif, itu aja yang penting. Nah, apa nilai tambah yang ada? Ya watawassobillah, pokoknya saling menasihati, saling memberi masukan, saling sharing. Maka kemarin kemrungsung, ini Ramadan kayaknya kelihatan lebih tenang. Gitu. Yang masih ada suami juga kelihatannya Ramadan tambah dekat, tambah harmonis. Ya walaupun bukan yang jenengan, mungkin mantunya, anaknya kan gitu kan. Nah, makanya yang paling nikmat kalau kita di sini adalah masjid. Waktu yang paling nikmat adalah sepertiga malam yang akhir. Nah, ini di sini. Bagaimana kalau kita laksanakan tempat yang nikmat masjid, tapi ada pusatnya masjid di mana? Masjidil Haram. Ini sudah semua ya? Sudah sampai Mekah Madinah semua? Oh belum? Ada yang belum. Kuning, Aul sudah, Arifah sudah. Ini mau ketiga malah. Oh, udah semua Mekah Madinah. Bahwa prinsipnya satu. Mungkinkah Ibu bisa berkali-kali ke Mekah Madinah? Bu Arifah mungkin karena sudah sering kenyataan. Yang lain? Yang lain insya Allah. Oh, harus yakin. Harus yakin. Ini aja namanya Ken. Ya, kan kalau ditulis CAN itu kan artinya Cantik. bisa. Bisa. Can, ya kan? You can if you think and believe can. Wah.
Pikir dan punya keyakinan bisa. Loh gitu. Nah, pasti bisa. Jadi tergantung keyakinan. Selama ibu-ibu yakin, maka itu bisa. Jangan dilihat kalkulator yang sekarang. Kalau sekarang kalau ke sana aja udah berapa umroh? Berapa puluh juta, lala berkali-kali tiap tahun lah harus berapa mengumpulkan uangnya. Tidak, bukan itu. Tapi dengan kekuatan batin. Pokoknya kekuatan batin, yakin minta sama Allah, yakin aja. Maka insya Allah. Dari mana jalannya? Kalau dulu istilahnya banyak jalan menuju Roma, kalau sekarang Roma sudah sepuh, ya. Nah, makanya bukan jalan menuju Roma, tapi banyak jalan menuju Mekah, Madinah sekarang. Nah, bagaimana caranya? Ya lakukan aja terus. Lakukan. Mana jalan menuju ke sana, tempuh. Udah, namanya juga banyak jalan ya kan. Nah, bagaimana jalannya? Ada jalan yang melalui Nabu, ada jalan yang melalui Arisan, ada jalan melalui Talangan, ada lagi jalan yang langsung tunai dan lain sebagainya. Nah, baik, ini diskonnya. Nah, biasanya nak Ramadan ini sing digulai diskon. Gulai minyak goreng nunggu Indomaret ono promo. Nah, ini juga ada promo. Jadi maksudnya apa? Kalau kita lihat di tabel, di situ ada H-12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oke. Itu maksudnya adalah H-12 bulan, 11 bulan, 10 bulan, 9 bulan sampai H-4 bulan. Maksudnya apa? Kalau misalkan ibu-ibu pengen umroh, mau berangkatnya kapan? Ditentukan misalkan pengen nanti di Februari tahun depan. Februari tahun depan misalnya. Berarti kalau sekarang bulan April berarti jaraknya berapa bulan? Februari. 10 bulan. Jarak berapa? 10 bulan. Ya. Berarti masuk kolom H-10. Nah, gitu. Begitu dibeli, ternyata bokor, gak pernah panen, gak tahu hasil. Justru yang lain itu katut. Gitu. Makanya lakukan action, maka jalan dibuka oleh Allah. Nah, gitu. Nanti kalau yang trik-trik untuk berikutnya nanti insya Allah ada lebih khusus lagi di lain waktu. Tapi ini perkenalan awal. Ya, saya doakan semoga yang belum pernah ke Tanah Suci segera diberangkatkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk segera ke Tanah Suci tahun 2024 ini juga. Dan yang sudah, semoga bisa berkali-kali berkunjung ke Tanah Suci. Amin Allahumma amin. Insya Allah nikmat. Saya yang baru pulang itu pengen ke sana lagi, pengen lagi gitu. Makanya saya buat travel itu tujuannya itu biar sering-sering ke Mekah. Gitu. Okay. Nah, di Mekah Madinah sana ada pertanyaan, monggo. Bebas? Iya. Husnul dari kata Hasan itu bagus, khotimah itu penutup. Jadi penutup yang bagus, happy ending. Ya, gitu ya. Jadi happy ending itu apa sih, Gus? Soalnya di sini tuh hampir semuanya tuh bukan orang Gus. Happy. Bukan happy kan tahu nggak? Apa? Akhir hidup yang baik. Bu Arifah nggak tahu happy Apanya ending. yang baik? Happy ending itu terakhir dengan kebaikan. Nah, jadi menutup hidup dengan nilai-nilai kebaikan. Husnul khotimah. Tapi ada yang lebih spesifik lagi. Husnul khotimah itu ketika orang ini menghadap Allah, berpisah roh dari jasadnya, alias dia wafat atau meninggal dunia,
dia tetap dengan membawa iman. Ini yang lebih spesifik, lebih khusus. Artinya apa? Orang ini ketika meninggal dunia, dia statusnya adalah orang muslim yang beriman. Berarti dia membawa kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah harus terucap? Tidak juga. Bukan berarti wah kayak mati nih lo gak iso dibimbing la ilaha illallah ya cuma ngono tok. Gak iso maca la ilaha illallah. Bukan itu ukurannya. Tapi yang ada adalah tetap yang tahu hanyalah Allah. Nah, seperti apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya orang husnul khotimah ini ketika dia itu menjelang meninggal, ya, meninggal. Ketika dia meninggal dunia, suasana situasi si almarhum atau almarhumah itu dia gembira. Kadang-kadang kan nenek orang mati kelihatan mesem, gitu, mesem. Dia kelihatan gembira. Kemudian yang kedua, nah wes, oke, monggo bu, azan nih. Doa makan dan minum dulu. Ya dipegang dulu baru doa. Bukan doa makan dan minum dulu, Gus. Lah ya dipegang dulu, Oke. terus doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Niat ingsun buka lillahi ta'ala. Di alam bawah nazar. Maka disitulah orang itu ketika nazar sakaratul maut, maka dia tidak bisa berpikir apa-apa kecuali kebiasaan dialah yang akan menyertai. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin. Amin. Puasa yang ke berapa? 21. Puasa. Wah. Nih. Ini menu olahan kasih sayang. Ingat dari Jakarta. Kamu, Pak Ulis. Ayo, buka diamali. Oh, ayo. Nanti ambil nasinya kira-kira. Jangan ambil. Makan kerupuk. Ini jangan, itu jangan. Pokoknya jangan. Menu lu. Jangan kok gak oleh ya. Menu apa iki? Menu apa? Menu apa? Biar asam Jakarta. Menu apa? Belum. Menunu. Menunya saya rasa Jakarta, saya yang mewakili yang masak. Sungkan anak Gus Hafid, aja ngomong menunu. Terus Pak, tambah Pak. Ada masih kapal rumah. Kan tak ngecek kabel. Tapi semua tak ada yang makan. Aku makan. Tempe. Aku juga makan. Makan dong. Sudah hampir yang ketiga ini. Kalau sudah semoga rezekinya dilimpahkan. Terima kasih. Terima kasih menunya. Buka puasa yang berkah. Sini ya. Aku gimana sih Pak?
Enggak. Menu olahan dari Mbak Rifa. Bu Arifah mana? Ya, ini namanya menunda kita. Pak kok sudah Pak? Mau nggak Pak? Oh, saya ini. Kerupuknya yang pas. Cecer kerupuknya. Bagaimana Mau Mari? Jangan enak-enak. Air asemnya enak. Enak Iki lho aku gak iso gawe iki. Mbak Titik wis Mbak Titik kon gawe. Enak ya. Dadi lek pesen Mbak Titik ae. Mbak Titik, banyak yang pesen menu dendeng ragi. Langsung ngodot. Wah, iki yang paling penting. Ini ketahuan ya pokoknya. Tenan gue. Terang-terang. Enak.